Baik, anak-anak semuanya, pada pembelajaran bahasa Indonesia kali ini, yaitu tentang ide pokok. Tentu kalian pernah mendengar ide pokok itu apa, dan sekarang kita akan bahas lebih mendalam lagi. Anak-anakku semuanya, ide pokok adalah gagasan atau biasa kita kenal dengan gagasan utama adalah sebuah topik yang akan dibahas di dalam sebuah paragraf. Dalam sebuah paragraf yang baik, itu biasanya terdapat ide pokok dan beberapa kalimat penjelas. Kemudian, ide pokok itu berfungsi sebagai topik pembahasan, sedangkan kalimat penjelas berfungsi untuk menjelaskan topik tersebut. Sebuah paragraf harus memiliki ide pokok dan kalimat penjelas yang berkolerasi atau saling berhubungan. Jadi jangan sampai ketika ide pokok dengan kalimat penjelas ini tidak berhubungan, tetapi harus saling berhubungan. Kemudian kita juga pernah mengenal bahwa kalimat yang mengandung ide pokok dalam paragraf itu disebut sebuah kalimat utama. Jadi kalimat utama itu bisa dikatakan bahwa kalimat yang mengandung ide pokok dalam sebuah paragraf itu disebutnya kalimat utama. Baik anak-anak semuanya, setelah kita mengenal ide pokok, selanjutnya yaitu nama lain daripada ide pokok. Tentu kita harus tahu istilah lain daripada ide pokok. Istilah lain daripada ide pokok itu biasa ada yang mengatakan bahwa ide pokok itu adalah gagasan utama. Kemudian gagasan pokok, pokok pikiran, pokok masalah, pikiran utama. Selain nama lain yang ini, yang 5, ada juga yaitu istilah lain ide pokok itu bisa inti paragraf, inti masalah, masalah utama, tema, topik, atau simpulan. Nah, ini istilah lain daripada ide pokok. Selanjutnya anak-anak semuanya, ada jenis paragraf berdasarkan letak ide pokok. Yang pertama, ada yang disebut dengan deduktif. Deduktif itu adalah sebuah paragraf yang keberadaan ide pokoknya berada di awal. Jadi, jika ada sebuah paragraf, kemudian kita melihat ada ide pokoknya di awal, maka ini disebut dengan paragraf deduktif. Kemudian yang kedua, paragraf yang ide pokoknya berada di akhir disebut dengan paragraf induktif. Tadi berada di awal, sekarang berada di akhir. Jika berada di akhir, maka disebut dengan paragraf induktif. Selanjutnya yang ketiga atau yang terakhir ini ada yang disebut dengan paragraf campuran. Paragraf campuran ini paragraf yang memiliki setidaknya 2 ide pokok, yaitu berada di awal dan di akhir. Nah, untuk contoh akan lebih dalamnya akan Bapak berikan beberapa contoh pada slide berikutnya. Baik anak-anak semuanya, ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan agar kalian dapat menemukan ide pokok. Yang pertama adalah baca seluruh paragraf dengan cermat. Kedua, cermati kalimat pertama hingga akhir. 3, baca kalimat demi kalimat sampai menemukan ide pokok paragraf. Keempat, tandai ide pokok tiap paragraf. Nah, mohon maaf, ini ada 4 langkah, bukan 5 ya. 4 langkah dalam menemukan ide pokok. Setelah kalian membaca dengan cermat, dengan teliti, sampai akhir ya bacanya. Setelah sampai akhir, kalian coba cari ide pokoknya. Setelah kalian merasa menemukan ide pokok, maka tandai ide pokok tiap paragraf tersebut. Baik anak-anak semuanya, sekarang kita akan berikan contoh ide pokok. Nah, di sini ada baca dan simak teks berikut ya.
Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah. Kekayaan alam tersebut terdiri dari kekayaan alam yang bersumber dari darat, laut, dan dari dalam perut bumi. Kekayaan alam yang bersumber dari darat misalnya hasil hutan, sedang kekayaan alam yang bersumber dari laut misalnya ikan, rumput laut, dan mutiara. Sementara kekayaan alam yang bersumber dari dalam perut bumi misalnya minyak, batu bara, emas, timah, nikel, dan sebagainya. Nah, setelah kalian membaca dan menyimak teks tersebut, kira-kira ide pokoknya apa ya? Oke, kita cari sama-sama ya. Ide pokoknya, nah, ide pokoknya adalah Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah. Dari situ kemudian dijelaskan lagi kekayaan alam itu ada 3, darat, laut, dan dalam perut bumi. Nah, itu penjelas. Dan seterusnya dijelaskan. Nah, ide pokoknya berada di awal, yaitu karena berada di awal maka disebut dengan paragraf deduktif, yaitu Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah. Selanjutnya contoh yang kedua yaitu sama ya, baca dan simak teks berikut. Setelah terjadi gempa dahsyat beberapa bulan yang lalu, warga RW 07 Kelurahan Indonesia berduka masih tinggal di tenda pengungsian. Hal ini membuat para warga mulai merasa resah karena warga di RW lain sudah mulai tinggal di perumahan yang disediakan oleh pemerintah. Terlebih lagi, kondisi tenda pengungsian sebenarnya tidak begitu layak huni. Sanitasinya buruk dan akses menuju air bersih sangatlah jauh, di mana warga harus menempuh jarak 3 km untuk sampai di mata air terdekat. Melihat keadaan yang demikian, pemerintah seharusnya tidak melupakan nasib warga RW 07, meski telah mencukupi hak-hak warga RW lainnya. Nah, dari situ, dari teks bacaan tersebut, kira-kira ide pokoknya apa ya? Baik, kita cari ya. Oke, apakah berada di awal, apakah berada di akhir, atau campuran di awal dan di akhir? Oke. Nah, ini ternyata ide pokoknya itu berada di akhir paragraf. Nah, baik anak semuanya. Jadi, karena berada di akhir maka disebut dengan paragraf induktif. Melihat keadaan yang demikian, pemerintah seharusnya tidak melupakan nasib warga RW 07 meski telah mencukupi hak-hak warga RW lain. Nah, ini pada paragraf yang kedua. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke paragraf yang ketiga. Baca dan simak teks berikut. Korupsi adalah hal yang membahayakan bagi kesejahteraan masyarakat dan sudah selayaknya kita marah. Bagaimana tidak? Coba hitung jumlah belanja Anda dalam sepekan terakhir. Anggaplah pengeluaran Anda berada pada angka Rp500.000. Uang sebesar itu ternyata tidak semuanya berubah menjadi barang atau jasa. Ada sekian persen dari uang tersebut yang berubah menjadi pajak seperti pajak penambahan nilai. Misalnya anggaplah sebesar Rp20.000. Anda bukanlah satu-satunya rakyat Indonesia. Di luar sana ada jutaan rakyat lain yang juga berbelanja dengan nilai berbeda-beda. Dari belanja mereka lah negara memperoleh salah satu sumber keuangannya. Nah, uang pajak tersebut ternyata disalahgunakan oleh seorang oknum untuk berlibur ke Jepang bersama keluarganya. Tindakan tersebut merupakan tindakan korupsi yang pasti melanggar hukum. Dengan keadaan yang demikian, bukankah seharusnya Anda merasa marah kepada koruptor tersebut? Nah, itu teks paragraf yang ketiga ya anak-anak semuanya. Baik, kita akan cari kembali apakah berada di pertama, di akhir, atau di awal dan akhir. Oke, kita cari ide pokoknya ya. Nah, ternyata pada paragraf ketiga ini, ide pokoknya ini ada di awal dan di akhir, yaitu korupsi adalah hal yang membahayakan bagi kesejahteraan masyarakat dan sudah selayaknya kita marah. Dengan keadaan yang demikian, bukanlah seharusnya Anda merasa marah kepada koruptor tersebut. Nah, ini ada di awal dan di akhir, maka disebut dengan paragraf campuran. Setelah kita membaca 3 paragraf yang tadi,
Maka selanjutnya adalah anak-anak semuanya, kita akan masukkan ke dalam sebuah diagram tabel ya. Ini Bapak kasih contoh paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3. Tadi paragraf 1 itu berada di awal, Bapak masukkan, yaitu ide pokoknya adalah Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah. Kemudian pada paragraf keduanya karena berada di akhir, maka kita masukkan ya, melihat keadaan yang demikian, pemerintah seharusnya tidak melupakan nasib warga RW 07 meski telah mencukupi hak-hak warga yang lain. Kemudian pada paragraf ketiga, korupsi adalah hal yang membahayakan bagi kesejahteraan masyarakat dan sudah selayaknya kita marah. Nah ini karena ada dua ya, di awal dan di akhir. Nah yang keduanya yaitu, dengan keadaan yang demikian, bukankah seharusnya Anda merasa marah kepada koruptor tersebut? Nah baik, anak-anakku semuanya, tadi Bapak sudah menjelaskan tentang ide pokok, itu apa, dan juga nama lain daripada, istilah lain daripada ide pokok. Kemudian juga letak ide pokok, ada yang deduktif, induktif, dan campuran. Kemudian juga kita sudah memahami beberapa contohnya. Dari contoh tersebut, dari beberapa paragraf, 3 paragraf tersebut kita masukkan ke dalam tabelnya. Nah seperti ini. Nah itu gambaran tentang kegiatan pelajaran bahasa Indonesia tentang ide pokok ya anak-anak semuanya. Tetap semangat belajar di rumah dan semoga bisa memahami. Jika kalian masih bingung, maka kalian dipersilakan untuk mengulang kembali video pada YouTube ini ya. Terima kasih, tetap semangat dan belajar terus di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.